Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Perang Khandaq. Di antara sejarah besar dalam Islam yang terjadi pada bulan Syawal adalah Perang Khandaq, yaitu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq atau Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin menghadapi pasukan Ahzab atau sekutu dari golongan Yahudi Bani Nadir dan kaum musyrik Quraisy karena mereka tidak terima telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah ke tanah Khaybar. Mereka berangkat ke Mekah lalu berkumpul dengan para pembesar Quraisy, kemudian membujuk kaum Quraisy untuk memerangi Nabi SAW, dan mereka menjanjikan kepada kaum Quraisy akan membantu dan menolong kaum Quraisy untuk melancarkan tujuan ini. Maka orang-orang Quraisy menyetujui usul mereka itu. Kemudian segolongan orang-orang Yahudi itu berangkat menemui kabilah Ghatafan dan menyeru mereka untuk bergabung. Akhirnya kabilah Ghatafan memenuhi seruan mereka. Maka orang-orang Quraisy berangkat dengan pasukan yang terdiri atas orang-orang Habasyah dan para pengikutnya. Panglima mereka adalah Abu Sufyan alias Sakhar bin Harb, sedangkan yang menjadi panglima orang-orang Ghatafan adalah Uyainah ibnu Hisn ibnu Badr. Jumlah keseluruhan pasukan golongan yang bersekutu hampir mencapai 10.000 personel. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan yang cemerlang. Seorang sahabat pendatang dari Persia itu mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Haran Waqim dan Harah Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh, sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi yang diusulkan sahabat Salman Al-Farisi diterima Rasulullah SAW beserta para sahabat yang lain, mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Kemudian dimulailah proses penggalian. Di bawah panasnya terik matahari, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menggali tanah dengan ukuran panjang mencapai 5.000 ziro atau sekitar 3 km, lebarnya 7-10 ziro atau sekitar 4-6 meter, dan kedalaman 9 ziro atau sekitar 5,5 meter. Dan yang perlu dijadikan teladan dalam penggalian parit ini adalah bahwa Rasulullah tidak hanya memerintahkan para sahabatnya, melainkan menjadi pengawal dan ikut bergotong royong sampai penggalian itu selesai. Ketika pasukan musuh tiba di Madinah, mereka dikagetkan dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah guna menyerang kaum muslimin. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos parit, namun selalu gagal. Mereka berkata, ini adalah tipu daya. Tidak ada orang Arab yang bisa tertipu. Maka terjadilah benturan. Sebagian kaum musyrikin menembus pertahanan parit, melempari dengan batu, dan ada juga yang menerobos dengan kudanya. Namun ia celaka, bahkan ada yang mati. Sebelum pertempuran berkecamuk antara kaum muslimin dan pihak musuh, Rasulullah dan para sahabat merasakan ketakutan. Kemudian datanglah Nu'aim bin Mas'ud dari golongan Bani Ghatafan. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah masuk Islam, dan kaumku tidak mengetahui bahwa aku telah masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau hanya seorang dari pihak kami. Kembalilah kepada kaummu, karena sesungguhnya perang ini adalah tipu daya." Setelah itu, Nu'aim berangkat menuju kubu Bani Quraisyah, dan ia berhasil meyakinkan mereka untuk tidak ikut dalam pertempuran melawan Rasulullah SAW. Nu'aim berkata kepada mereka, "Jangan kalian membantu mereka, yakni kafir Quraisy, memerangi Nabi Muhammad sebelum kalian minta jaminan kepada kedua sekutu kalian, yaitu pemuka atau bangsawan terpandang dari mereka, sebagai jaminan atas peperangan ini,
atau kalian mati bersama-sama dengan mereka. Selanjutnya, Nuaim segera beranjak menuju kubu Quraisy dan Ghatafan, dan ia kembali berhasil merayu mereka agar tidak melanjutkan serangannya kepada Nabi Muhammad. Nuaim berkata bahwa Bani Quraisyah menyesal memutus perjanjian dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka berjanji akan membantu Rasulullah menghadapi pasukan Ahzab. Kepastian janji Allah tidak berakhir sampai di situ. Setelah Nuaim yakin bahwa pasukan Ahzab tidak akan melancarkan serangan kepada kaum muslimin, diam-diam ia pergi bergabung dengan pasukan Rasulullah, dan datanglah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada nabinya berupa badai pasir yang meluluh lantahkan tenda-tenda dan menakut-nakuti tunggangan musuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pengapungan dan kembali ke negerinya masing-masing dengan kekalahan yang memalukan. Kejadian itu menjadi bukti kebenaran firman Allah yang telah menjanjikan kemenangan pada nabinya dan bahkan akan meluluh lantahkan pihak sekutu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Al-Ahzab ayat 9. Wallahu a'lam bishawab.